Seorang pesepak bola seringkali dihargai karena keahlian individu mereka yang menonjol. Akan tetapi untuk mencapai kesuksesan sejati, kunci utama jelas adalah kemampuan bermain sebagai tim. Nah, di Manchester United sendiri kini ada dua nama yang dinilai tak cocok, yaitu Bruno Fernandes dan Mason Mount. Emang sih, kedua pemain ini masing-masing punya keterampilan dan bakat yang luar biasa. Namun sayangnya, ketika keduanya dimainkan bersama, seringkali terlihat kekacauan, salah koordinasi, dan kehilangan fokus. Hal yang kemudian memunculkan tentang apa yang sebenarnya membuat kedua pemain ini tidak memiliki sinergi yang baik di atas lapangan. Meski berhasil menang atas Nottingham Forest, harus diakui kalau permainan Manchester United belum layak dibilang sebagai kontender juara musim ini. Terlebih bila dikalkulasi dari 3 pertandingan awal ini, Erik ten Hag seolah belum bisa menemukan solusi dan konsep permainan yang bisa membuat MU bermain konsisten. Nah, selain soal mencetak gol, masalah lain yang timbul di MU sekarang adalah gimana sih menemukan cara agar Mason Mount dan Bruno Fernandes bisa come-in di lapangan. Meski kini Mount sendiri harus absen sampai international break karena cedera, akan tetapi jelas masalah ini harus segera dicari solusinya. Ya, Mount sendiri sebenarnya memang bukan pemain jelek, hanya saja keberadaannya di atas lapangan jadi seolah gak guna karena Bruno Fernandes. Tentu Ten Hag tak asal beli, di mana ia sudah memikirkan matang-matang tentang peran Mount di kemudian hari. Namun ya itu tadi, masalahnya ada di Bruno, dan itu sejatinya sudah berulang kali dijelaskan. Ya, Bruno Fernandes adalah seorang playmaker yang sangat fokus pada kreasi kesempatan permainan dan penyelesaian gol. Sementara Mason Mount adalah tipe pemain yang biasanya beroperasi di belakang striker sebagai power linik atau sayap, di mana ia lebih menekankan pada kecepatan, kelincahan, dan keberanian untuk menusuk ke dalam. Nah, perbedaan gaya inilah yang kadang membuat keduanya berjuang untuk memahami pergerakan satu sama lain. Salah satu fenomena yang kerap terlihat adalah Bruno Fernandes cenderung lebih egois dan ingin menyelesaikan segala tugas sendiri. Itulah mengapa di sisi lain keberadaan Mount ini seolah gak ada gunanya dan sering dibully karena dianggap ngangguh doang di atas lapangan. Hingga pada akhirnya lini tengah MU begitu mudah dicerca lawan. Karena bagaimanapun yang jadi tumbal di sini adalah Casemiro. Memang Casemiro ini adalah gelandang top dunia, namun ia bukan tipe pemain yang stay back di depan back seperti Sergio Busquets ataupun Rodri hingga Amrabat. Oleh karenanya, Casemiro butuh partner dan Mount jelas bukan tipe pemain yang bisa bermain sebagai nomor 8 di lini tengah. Lebih lanjut, masalah lain yang melibatkan kedua pemain ini adalah kehilangan konsentrasi. Dalam banyak kasus, ada momen-momen di mana mereka terlihat tidak terhubung dengan permainan, membuat mereka cenderung salah dalam memegang bola, terlalu cepat melepaskan bola, atau kehilangan kesempatan untuk menciptakan kesempatan emas. Selain itu, seperti yang sudah disinggung berulang kali, kalau Bruno ini terlalu ego jika digeser lebih melebar dan bermain dengan sistem seperti yang diinginkan Ten Hag. Memang bukan rahasia lagi kalau Bruno ini adalah pemain yang sedikit bermasalah dengan attitude. Itulah mengapa ex-punggawa MU, Paul Parker, dengan lantang menyebut Bruno ini sebagai pemain yang super egois. Bruno Fernandes itu memang orangnya seperti itu. Kalau kapalnya keram, dia akan menjadi orang pertama yang melompat keluar. Saya kira dia itu orang yang sangat egois, ucap Parker kepada The Athletic.
Ya, pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah ini, MU seharusnya mempunyai solusi guna meningkatkan sinergi antara Bruno dan Mount. Oleh karena itu, penting sekali bagi mereka untuk menjalani latihan yang lebih intensif dan konsisten agar bisa membangun hubungan yang baik dan saling melengkapi satu sama lain. Hal ini sangat penting bagi Manchester United sebagai sebuah tim agar bisa bersaing pada perburuan gelar, sehingga mampu membawa klub tersebut kembali ke puncak kejayaannya. Nah, bila cara ini masih belum efektif, mungkin Ten Hag akan mencoba untuk mencadangkan Bruno 1-3 match bila sang pemain masih ogah-ogahan bermain lebih melebar. Dan posisi Bruno bisa diisi oleh Eriksen didampingi Casemiro. Sedangkan Mount akan difungsikan sebagai nomor 10, tapi bukan sebagai playmaker. Pertanyaannya, apakah itu mungkin? Mengingat Bruno ini adalah sosok penting dan sekarang jadi kapten pula. Jangan salah, sekelas Cristiano Ronaldo, David De Gea, bahkan Maguire yang kala itu jadi kapten pun berani loh disingkirkan. Lantas atas dasar apa Ten Hag takut mencadangkan Bruno kalau sang pemain tak bisa berkorban demi tim untuk bermain dengan sistem? Ya, terlepas dari itu semua, kini semua keputusan ada di tangan Ten Hag. Dia jelas lebih tahu dan paham dengan situasi yang ada. Namun, baik Bruno ataupun Mason Mount harus diakui kalau keduanya adalah pemain sepak bola luar biasa. Tapi ya tadi, mereka berdua masih memiliki jalan jauh untuk mencapai sinergi ideal yang dibutuhkan tim untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk menyelesaikan perbedaan gaya bermain, meningkatkan intensitas dan konsistensi dari latihan mereka sesuai dengan sistem yang ada. Selain itu, keduanya diharapkan juga bisa lebih fokus dalam pertandingan agar bisa bermain dengan lebih sinkron dan dapat membantu Manchester United untuk meraih gelar dan kejayaan yang diinginkan.